Ya, halo semua. Apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimaya Sempur Channel. Saat ini nih saya ingin membahas bagaimana cara saya ya. Cara saya mentreatment bahan batu bacan ya. Saya ingin berbagi info ya. Pada hari ini ya, tanggal 17 Januari 2019 gitu ya. Jadi saya ingin berbagi info tentang cara saya mentreatment atau merawat ya batu bacan gitu ya. Jadi di sini kita sudah bisa lihat ya contoh-contoh batu bacannya ya. Ada yang bahan di sini ya, ada yang sudah dibentuk, ada yang sudah naik ring ya. Ini masih rawatan ya, jadi masih proses metamorfosis gitu ya. Saat ini saya ingin berbagi info gitu ya, tentang cara saya merawat bahan batu bacan gitu ya. Sebelum kita lanjutkan lagi videonya, buat yang baru menonton video Kalimaya Sempur Channel, jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Sebelum kita lanjutkan lagi videonya ya, saya ingin menawarkan. Mari kita ngopi ya, karena saya ada baru bikin kopi gitu ya. Tuh lihat tuh masih ada asap keluarnya, berarti masih hangat lah, masih panas gitu ya. Jadi saya ingin menawarkan, mari kita ngopi gitu ya. Di sini juga saya sedang ini melihat Kalimaya Sempur Channel ya di sini ya. Sambil merokok juga tentunya ini saya. Jadi akan kita segera lanjutkan lagi videonya ya. Sebentar saya akan taruh dulu rokok di sini ya. Karena ya bingung kita kan kalau sambil merokok sambil megang batu sambil merekam video bingung ya. Jadi rokok saya letakkan dulu di situ ya. Dan saya pun ingin ini nih minum kopi dulu sebentar ya supaya tenggorokan agak seger gitu ya. Sebentar ya. Mantap lah. Memang enak ya kopi hitam ya. Jadi enak gitu ya di tenggorokan. Ya jadi seperti ini ya cara saya merawat bahan batu bacan ya. Ini ala saya ya rawatannya. Jadi menurut penilaian saya ya, penelitian saya. Ini menurut penelitian saya ya, saya nggak tahu kalau menurut orang berbeda-beda atau bagaimana ya. Yang saya ingin bahas menurut penilaian saya dan penelitian saya pada bahan batu bacan gitu ya. Jadi memang bahan batu bacan itu bisa bermetamorfosis gitu ya. Kalau menurut penelitian saya seperti itu ya. Tadinya agak masih ada kapur-kapur atau ada hitam-hitam gitu ya, dia bisa bermetamorfosis gitu ya. Selain itu saya juga ingin berbagi info nih, bahwa kapur pada bahan batu bacan itu adalah bahan warna untuk proses metamorfosis bacan ya. Jadi kalau ada kapur itu jangan kita amplas atau kita gosok atau pakai mesin ya, biarkan saja gitu ya. Yang lebih bagus kalau ada kapur gitu, kita rendam dia di air supaya kapurnya itu bisa berubah menjadi bening ya, atau ya merubah bahan batu bacan ya. Saya ada suatu contoh ini ya. Ini batu bacan. Ketika saya gosok ini hitamnya ya, masih ada ini bagian sini ini hitam ya. Seperti ini nih ada hitam sini ya. Ini sekarang sudah berubah menjadi agak keputihan ya. Ini. Keputihan ini adalah bahan warna pada bacan gitu ya. Jadi jangan kita buang atau kita ini nanti bahannya tambah tipis atau tambah kecil gitu ya. Karena biarkan saja itu nanti akan berubah itu ya menjadi proses metamorfosisnya gitu ya. Ini belum lama ini saya gosok ya. Cuma saya ya rendam. Jadi saya biarkan. Pertama saya biarkan seperti ini kan
Kering ini ya, kering. Nah, ini seperti kalau kering itu kan seperti dehidrasi lah istilahnya ya. Atau dia haus istilahnya seperti itu ya. Ah, dehidrasi agak seperti pucat-pucat seperti ini ya. Ah, ini. Ah, ini menandakan dehidrasi dia. Jadi, ini harus kita rendam gitu ya di air ya. Memang ya ada juga nih beberapa ada kawan saya bilang kalau direndam mulu kapan makainya gitu ya kan. Ya bukan begitu, karena bahan batu bacan yang seperti ini masih proses metamorfosis ya. Jadi ya kalau kita pakai terus nggak kita kasih air ya tentu dia akan sangat lama untuk perubahan warnanya gitu ya. Bermetamorfosisnya gitu ya. Karena saya sudah membuktikan sendiri ya. Di sini saya ada hasil ya. Dengan cara saya ketika dehidrasi gitu ya atau kehausan istilahnya ya, kekurangan cairan istilahnya ya. Saya rendam dengan air dia ada perubahan gitu loh. Seperti ini nih. Ini kan seratnya kayak memecah gitu ya. Lalu memudar menjadi bening. Ini tuh ada kebening-beningan di bagian sini ya. Itu menandakan sudah mulai menjadi menuju kristal gitu ya. Ya memang butuh kesabaran ya, nggak mungkin instan gitu. Jadi nanti bila anda coba-coba merawat juga ya nggak mungkin langsung lah, namanya juga batu ya kan, dia kan butuh proses gitu ya. Tentu saja akan memakan waktu ya, atau membutuhkan waktu ya, yang tidak cukup sebentar ya, ada prosesnya semua itu ya. Ya sebentar, saya ada mau merokok dulu ya. Ya ini saya ingin menyenter atau membuat cahaya ya supaya melihat batu bacan ini tembusnya gitu ya. Ya ini semua udah tembus gitu kan. Tapi masih ada ya hitam sedikit. Tapi saya tidak saya amplas-amplas, saya biarkan saja gitu. Saya rendam air. Nah ini ya. Ini suatu contoh ini ya. Ini tadinya hitam ini. Ini hitam seperti ini nih. Ini kan ada tanda nih. Ini hitam. Ini bagian sini sudah memudar ya, sudah memudar menjadi keputihan gitu ya. Nah putih itu menurut saya ya, menurut perkiraan saya ya, itu adalah kapur gitu ya. Karena bahan hitam ini ada kandungan tembaganya ya, ya memang seperti itulah. Bahan batu bacan ya, ini pun ini sudah memudar ini tuh. Ini tadinya ini segini rapat nih hitamnya ya. Itu sudah ada kebiruan. Gitu ya. Jadi ya lama-lama memudar hitamnya itu menjadi biru ataupun langsung tembus ada juga ya. Seperti ini tembus, yang ini agak kekuning-kuningan seperti ini ya. Hitamnya gitu ya, itu menandakan kadar tembaga itu ya. Ini jadi biru dulu gitu. Kalau yang seperti ini yang sudah hitam ini kadang langsung ke bening gitu ya, menuju ke tembus gitu ya. Ini saya mau senter ini ya, tuh. Ini tadinya bagian sini, enggak, ini karena goyang-goyang senternya. Saya karena bikin video sendiri ya, jadi ya wajar saja kalau agak sedikit kesulitan gitu ya. Ini nih. Tadinya ini nih enggak tembus gitu ya, ada hitam ini ya. Tuh sekarang sudah mulai tembus tuh ya, kena senter ya. Itu memudar dia hitamnya, keluar kapur lalu bermetamorfosis gitu ya. Jadi ya seperti ini. Karena saya ketika dia berdehidrasi ya, kekurangan cairan gitu istilahnya ya, saya rendam sama air gitu ya. Saya rendam, saya copot dari ring saya. Mohon maaf, ini senternya jatuh. Karena memang agak sedikit susah ya kalau merekam video sendiri gitu ya. Tidak ada bantuan orang untuk ya memegangkan senter atau apapun ya. Seperti ini. Ini kalau yang ini masih ini bagian ini belum begitu ya, karena ya proses lagi, butuh proses. Ya tapi ini sudah ada lah timbul biru-biru itu kan dia menuju
metamorfosis gitu ya, bening gitu ya. Nah, ini saya coba matikan bleed lampu saya ya untuk kamera. Nah, seperti ini nih keadaan gelapnya ya. Nah, untuk bagian sini masih belum ya. Nah, ini yang tadi ini nih. Nah, ini pun tadi sama seperti yang samping sana gitu ini bagian sininya pun rapet dia kan. Nggak kelihatan gitu ya center kalau di center dari bawah, tapi ini sudah mulai memudar dan sudah menampakkan cahaya itu ya, tandanya sudah mulai ada perubahan warnanya ya pada bahan batu ini ya. Memang seperti ini cara saya ya. Ya, ini kan kayaknya ini udah agak sedikit dehidrasi ya, atau kekurangan cairan. Tadi setelah saya pakai ya, ada beberapa jam lah istilahnya ya. Nah, saya akan kembalikan ini ke dalam air gitu ya. Karena ketika dia dehidrasi ya, atau kekurangan cairan, kita merendamnya itu sangat bagus untuk proses perubahan warnanya ya, sangat cepat gitu. Jadi ketika dia sangat membutuhkan air, kita kasih air, rendam gitu kan. Itu cepat itu berubahnya. Ya, sebentar, saya ada mengisap rokok ya. Ini saya buang saja rokok ini karena bikin video ya. Takut yang nonton nanti kelamaan gitu ya, karena kita sambil merokok. Ini mau saya rendam ini ya, seperti ini. Saya ceburkan saja seperti ini. Saya ceburkan seperti itu ya. Nanti dalam waktu beberapa menit gitu ya, atau 30 menit, dia akan seperti telah cukup kadar air pada batu ini ya, jadi tidak pucat lagi gitu ya. Biarkan saja saya rendam. Ini semua juga nih ya. Ini nih. Ya, ini ya. Ini kan tadinya kadar hitam nih ya. Kadar hitam tadi nih, kadar hitam mengandung tembaga nih, kayak kuning-kuning gini ya. Itu sudah hilang gitu. Kehijauan seperti ini nih tandanya dia cairannya cukup lah untuk diserap gitu ya, diserap sama bahan batu ini untuk proses metamorfosisnya ya. Sepertinya dia menyerap air gitu ya. Ini mau saya senter aja ya. Saya senter supaya lebih jelas gitu ya. Ini udah tembus gitu kan. Iya, karena merekam video sendiri agak sedikit susah nih. Senter pun goyang-goyang kan. Ini ya, ini mau saya matikan bleed karena supaya tampilan cahaya itu terlihat dengan jelas ya. Sebentar, saya mau hidupkan senter karena senter agak sedikit bermasalah nih dengan tombolnya ya. Entah habis kali baterainya nih. Ya, pokoknya ada cahaya lah yang penting ya kan, untuk melihat. Seperti ini ya. Jadi ini ini tuh. Itu kan tadi kan yang agak kayak kuning-kuning gitu sudah mulai tembus dia kan, bersih dia kan. Karena diserap airnya itu ya sama bahan batu ini ya, karena dalam proses metamorfosis dia sangat membutuhkan air ya. Jadi nggak ada salahnya kalau untuk treatment ya. Kalau menurut penelitian saya ya lebih cepat menggunakan air, direndam batunya ya, daripada kita pakai sampai dia dehidrasi atau kekurangan air. Itu tidak akan cepat proses metamorfosisnya ya. Yang lebih cepat kalau menurut saya, bahan batu bacan itu yang dalam proses metamorfosis ketika dia berdehidrasi atau dia kekurangan cairan istilah katanya ya, kita rendam aja, jadi dia akan menyerap air atau mineral ya, istilahnya mineral lah ya. Di situ dia akan serap ke bahan batu ini untuk proses supaya bermetamorfosis gitu ya, perubahan warna gitu ya. Dalam kategori metamorfosis itu perubahan warna ya. Ini tembus-tembus ini.
Cuma belum begitu bening sekali ya. Kalau untuk tembus, ini tembus semua ini tuh cahaya tuh ya. Nah, ini kita tutup gini cahaya masuk tuh kan. Karena memang tembus ya. Nah, ini proses sedikit lagi lah, sedikit lagi ya. Memerlukan waktu sedikit lagi dia akan menjadi kristal tentunya ya. Nah, kalau yang ini agak banyak ini. Nah, ini tuh kita lihat ya. Nah, ini masih banyak kadar hitam ya, atau tembaga ya, atau kapur. Ya nggak apa-apa, kita biarkan saja gitu. Kita rendam saja gitu sampai dia benar-benar berkecukupan mineral ya pada bahan batu ini ya. Biar dia serap sampai bersih semua ya bahan batu bacanya dan menjadi kristal tentunya ya. Seperti ini kalau menurut saya ya, penelitian saya seperti itu proses metamorfosisnya ya. Jadi seperti ini. Ini masih membutuhkan air yang sangat banyak gitu atau sangat lama ya di air. Kalau yang tadi dua ini saya senter itu sudah sebentar lagi istilahnya ya. Nanti kalau sudah bening kita sudah bisa lah pakai ya kan, lama nanti tetap 2-3 hari ya. Kalau ketika dia berdehidrasi ya kita rendam kembali dengan air. Ini juga nih, ini masih prosesnya ada hitam ya, jadi seperti dehidrasi juga kalau saya bilang gitu ya, kekurangan cairan istilahnya ya. Ini harus kita rawat lagi dengan perendaman yang lebih lama ya. Seperti itu ya. Mohon maaf senternya goyang-goyang ini tuh. Ini juga ada ini ya. Ini kita lihat. Oh, ini sudah sedikit lagi juga. Ini udah banyak tembusnya ya. Kadar hitamnya sudah mulai memudar ya. Itu kita bisa lihat ya. Seperti itu ya. Ini saya rendam saja. Ini saya juga ada nih yang sudah dibentuk ini ya. Nah itu ya. Ini pun masih ya harus direndam lagi terus ya, rendam saja ya sampai dia benar-benar cukup kadar airnya ya. Dan agak sedikit bersih gitu ya. Ini lagi kita tes. Ini sedikit lagi nih tuh, kita sudah bisa lihat ya. Ini sudah sedikit lagi tuh kadar hitamnya atau tembaganya sudah mulai memudar ya. Ini sedikit lagi, tapi harus terus kita rawat ya dengan menggunakan air ya. Sebenarnya perawatan bahan batu bacan, mohon maaf ya. Proses perubahan bahan batu bacan ini sangat mudah kalau menurut saya. Tidak usah memerlukan cairan-cairan yang mahal ataupun yang khusus ya. Cukup menggunakan air mineral ya. Air mineral kalau menurut saya. Tapi kalau Anda punya cara tersendiri ya nggak apa-apa. Ini kan saya hanya berbagi info ya tentang cara saya merawat bahan batu bacan gitu ya. Ini saya nyalakan ini. Ini matikan lagi. Itu ya tuh sudah. Ini bahannya ya, ini belum saya bentuk tuh, tapi dia sudah tembus ya, atau semi kristal lah istilahnya ya. Tuh ya, sudah mulai tembus. Ya biarkan aja saya rendam gitu kan. Ya karena memang seperti itu ya. Biar kadar air di bahan batu ini sudah cukup, baru nanti kita bentuk ya menjadi mata cincin gitu ya. Ini semua udah tembus ini. Ini semi kristal ini ya. Karena kalau udah kristal semua itu bening ya, ini semi lah istilahnya ya, masih ada ya bermetamorfosisnya gitu ya. Jadi saya kategorikan saja semi kristal ya. Ini senternya goyang-goyang ini. Ya udah tembus tuh ya kan. Ya seperti inilah ya saya merawat bahan batu bacan ya. Jadi buat Anda nih yang barangkali gitu ya ingin meniru cara rawatan saya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi
Ya, itu sih semua terserah saja ya. Yang penting saya ingin berbagi info tentang cara saya merawat bahan batu bacan ya. Oke semuanya, jadi seperti ini nih cara saya ya merawat bahan batu bacan supaya untuk proses bermetamorfosis gitu ya. Ini nih nanti nih yang tadi saya ada contoh yang pertama nih. Ini kalau nanti dia sudah cukup kadar airnya, seumpama saya taruh di air ini ada 3-4 jam atau 5 jam istilahnya ya. Saya akan angkat sampai saya biarkan lagi dia berdehidrasi ya. Nanti ketika dia berdehidrasi atau kekurangan cairan, saya pun lakukan perendaman kembali gitu ya. Ya seperti itu saja ya perawatan saya ya, berulang-ulang yang saya lakukan ya. Sampai bahan batu bacan ini menjadi kristal ya. Dan siap kita pakai untuk menjadi perhiasan supaya kita lebih tambah keren gitu ya kalau pakai yang sudah kristal gitu ya. Tapi begini pun sudah bisa kita pakai kan, karena ini kalau cairan cukup ini ya, kalau kita rendam seperti ini dia akan seperti ya terlihat body glass gitu ya. Tapi ini pun udah body glass ya. Tapi ya kita rendam saja gitu ya biar tambah body glass gitu ya. Ya jadi seperti ini ya cara saya mentreatment bahan batu bacan ya. Buat yang baru menonton video ini jangan lupa klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Saat ini saya sedang ini menonton Kalimaya Sempur Channel ya. Ini ya. Ini Kalimaya Sempur Channel ini ya. Nih tuh. Ini juga nih Kalimaya Sempur Channel ini ya. Jadi dulu. Ini internetnya ini ya. Internetnya lagi gangguan ini ya. Tapi itu masih nyala itu ya. Seperti itulah ya. Ini saya menonton Kalimaya Sempur Channel ini ya. Kalimaya Sempur Channel ya. Buat yang nonton video Kalimaya Sempur Channel jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Oke ya, video kita akhiri sampai di sini. Mari kita ngopi lagi ya. Oke, thank you untuk semua. Sukses selalu segala kegiatannya ya. Thank you.